Ada berita dari CNBC tentang dibeli Soeharto dari Amerika, Indosat lepas di tangan Mega. Nah, ini juga harus selalu menjadi kenangan ya. Tentunya menjadi kenangan yang kurang menyenangkan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa Sobat Perantara Channel. Jumpa kembali. Ada berita dari CNBC tentang dibeli Soeharto dari Amerika, Indosat lepas di tangan Mega. Nah, ini juga harus selalu menjadi kenangan ya. Tentunya menjadi kenangan yang kurang menyenangkan. Baik, kita bacakan saja. Jakarta, CNBC Indonesia. Selain kondisi ekonomi, jaringan telekomunikasi Indonesia pada saat awal Soeharto berkuasa sangatlah bobrok. Tidak ada jaringan telepon antar daerah. Lebih parah lagi, kondisi ini membuat Indonesia terisolasi dari dunia luar karena tidak ada jaringan komunikasi ke luar negeri. Atas permasalahan ini, Soeharto secara serius ingin membangun jaringan komunikasi. Masalah tersebut kemudian didengar oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Soeharjono. Dia menyarankan Soeharto untuk menggunakan satelit komunikasi. Namun karena keterbatasan sumber daya, pemerintah memutuskan untuk menggandeng investor. Kebetulan International Telephone Telegraph Corporation (ITT), perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat, juga sedang melirik Indonesia sebagai pasar bagi pengembangan usahanya, tutur JB Sumarlin dalam JB Sumarlin ya. Ada di riwayat lahir di sawah besar. Ya, sepertinya gayung bersambut ya, di mana saat itu Indonesia sedang membutuhkan peralatan komunikasi yang canggih. Muncullah Amerika ya. Sepertinya gayung bersambut. Akibat sama-sama butuh, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata mufakat. Pada 20 November 1967, lahirlah perusahaan telekomunikasi di Indonesia bernama PT Indonesia Satelit atau Indosat. Indosat lantas menjadi perusahaan terawal yang berdiri di Indonesia sejak pemberlakuan UU penanaman modal pada 1967. Kehadiran Indosat membantu tugas Prumtel cikal bakal Telkom di sektor komunikasi. Indosat mengurusi jaringan luar negeri, sedangkan Prumtel fokus di dalam negeri. Cita-cita Soeharto agar negaranya terhubung dengan satelit terwujud pada 1969. Sejak saat itu, Indosat menjadi service provider tunggal bagi Prumtel dalam penyediaan jasa sambungan telepon internasional. Dengan demikian, sejak 1969 lalu lintas telekomunikasi Indonesia makin terbuka dengan negara luar. Penyampaian informasi semakin lancar baik secara audio maupun visual, tulis penulis buku sejarah telepon umum. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia memantik kebangkitan Indosat. Meningkatnya frekuensi komunikasi internasional membawa berkah bagi Indosat. Perusahaan ini untung besar, bahkan bisa membalikan seluruh modal investasi yang ditanam di Indonesia. Ya, Sobat Perantara Channel yang lahir di era 70, 80, 90 ya, tentunya masih ingat ya. Di saat itu banyak telepon umum yang berjejer di pinggir jalan atau wartel-wartel ya, di mana kita kalau menelepon itu harus antri dengan yang lain ya untuk mendapat giliran. Tentunya itu menjadi kenangan masa sendiri ya. Baik, kita lanjutkan.
Indosat makin berjaya dan mengalahkan Telkom. Bahkan pada 1994 perusahaan ini menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock ya. Sayang kejayaan Indosat sirna memasuki abad ke-21. Kebijakan Presiden Megawati tentang privatisasi BUMN adalah biang masalahnya. Privatisasi berarti pelepasan saham kepada pihak lain untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memperbesar manfaat bagi negara. Indosat adalah salah satu target privatisasi yang dananya akan digunakan sebagai tambahan defisit negara. Kepemilikan Indosat kemudian berpindah tangan ke Emir Qatar lewat perusahaan telekomunikasi Kitel yang sekarang bernama Koredo. Ya, sobat perantara channel, seperti itu ya. Lepasnya Indosat ke tangan asing tentunya ini menjadi presiden buruk ya pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan pada 2019 lalu atau pada kampanye Capres Jokowi Dodo ya, beliau juga merencanakan akan buyback atau membeli kembali Indosat ya. Tapi sampai saat ini belum ada kabar ya yang bisa diterima. Baik, mungkin itu saja sekelumit berita yang kita sadur dari CNBC. Berita yang cukup lama ya, cuman kita harus selalu mengingatnya, mengingat pernah ada janji yang akan membeli kembali Indosat yang sampai saat ini belum jelas janji-janji itu apakah akan terpenuhi atau akan dilupakan ya. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tetap jaga persatuan bangsa, NKRI harga mati, tetap jaga Pancasila kita, tetap jaga saudara kita, tetap akur dalam rumah tangga ya, tetap rukun sama tetangga apapun agamanya. Sekian dan selamat sore.